Oke, ini ya. Jadi ini berarti dari persamaan Kartesius ke persamaan sistem koordinat kutub R, theta. Ini sudah tahu ini X-nya, ini Y-nya. Berarti kita sekarang mencari R dan theta. Gampang ya. R-nya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sorry, kuadrat. Berarti langsung saja ditulis juga nggak apa-apa. Biar kalian rapi, biasanya kan gitu. Ditulis per step itu kan. Dan kita jawabannya oke. Seperti untuk video apa nulis itu ya. Nggak apa. Ini 8 kuadrat, 64 kali 3. Berarti berapa? 192 tambah 64 ya. Jadinya 256. Ini jadi 16 bukan? Betul ya, jadi ini. Jadi jarinya 16. Wih, dari mana Mas? Dari Jogja. Anu, naik apa? Wih, saya naik motor Dilaju. Dilaju tiap hari. Tiap hari naik motor Jogja. Oh, ini karena awal pekan. Oke, ini obrolannya jadi masuk YouTube nanti. Tahu selingan ya. Ya ini tetanya kita pakai tangan ya biasanya. Tangan theta sama dengan Y per X. Y-nya adalah 8. X-nya 8 akar 3. Seper akar 3 itu berarti sepertiga akar 3 ya saya. Itu kalau nggak salah tetanya 30 derajat. Atau kalau dalam P itu P per 6. Oke, jadi titik A ini dalam koordinat kutub adalah pi r theta 16, pi per 6. Ini yang pertama. Mesti benar KB ya. Oke. Sekarang ini yang kedua sekalian. Y sama dengan 9 min X kuadrat. Kalian boleh misalkan Y-nya Anda ubah jadi R sin theta gitu. X-nya jadi 9 min R cos theta dikuadratkan. Itu silahkan. Tapi itu panjang. Nah, saya pakainya yang seperti mengerjakan integral kemarin. Tapi bebas, sama-sama benar. Yang penting hasil akhirnya benar gitu ya. Matematika itu enak. Silahkan kalian dipersilahkan lewat mana saja. Yang penting sampai tujuan. Nah, gitu ya. Yang penting nggak tersesat. Ini kalau saya kemarin sama-sama dikuadratkan gitu ya. Kita punya 9 min X kuadrat. Ini pindah ruas. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, X kuadrat dan Y kuadrat itu adalah R kuadrat sama dengan 9. R sama dengan 3. Itu ya. Nah, Anda kalau melanjutkan ini nanti juga akhirnya sama dengan ini juga tuh. Oke, silahkan. Mau pakai cara yang atas boleh. Pakai cara yang bawah juga boleh. Silahkan. Soalnya ada berapa ya? Ini ubahlah koordinat titik dan persamaan berikut ke dalam Kartesius. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini bilangan, ini sudut, berarti dia polar ya. Ini R theta. Pengen diubah ke X, Y gitu ya. Gampang, rumusnya sudah ada. Dan ini pun sudah Anda hafal sejak SMA. Jadi X itu sama dengan R cos theta. R-nya adalah 2 akar 2, cos-nya cos pi per 4. Ini 2 akar 2. Cos pi per 4 tuh kalau nggak salah 1. Sorry. Kosok ya. Kosok ya. Kalau tan 1 ya. Kalau cos itu setengah akar 2 ini ya. Setengah kali 2 1, akar 2 kali 2 jawabannya 2. Ini ya. Nah, yang Y R sin theta. R-nya sama, sin-nya juga sama ya. Pi per 4 sama. Ini jawabannya juga 2. Oke. Kali setengah akar 2. Ini. Berarti titik B dalam koordinat Kartesius 2,2. Nah, ini. Lanjut dulu yang di sini, teman-teman.
persamaan R sama dengan sekian. Ini biar R ketemu dengan cos, kita kalikan saja. Gitu ya. Dulu itu awalnya, enggak ada, yang salah itu yang nomor berapa saya, Pak? Yang saya revisi itu nomor 5 ya. Ini kayaknya enggak salah. Jadi, Pak, boleh nggak Pak, kalau ini misalkan R-nya kita ubah dulu dalam akar X plus akar X kuadrat plus Y kuadrat itu. Boleh-boleh aja, kalian mau pakai cara apapun boleh. Tapi cari yang termudah ya. Jangan mempersulit diri. Nah, itu ya. Mau yang telat misalnya ya, seko Jogja Arab mau ke Solo, Pak boleh nggak pasti saya muter lewat Semarang? Boleh-boleh aja nggak apa. Karena ada jalannya kan ya. Ada jalannya memang Jogja ke Magelang itu. Magelang nanti lewat Secang ke atas, nanti sampai Temanggung ke atas sampai nanti Bawen. Putar ke kanan Solo Tigo, Boyolali sampai Solo. Ya boleh. Yang penting sampai tujuan. Tapi mempersulit diri ya gitu. Nah, carilah yang kira-kira termudah. Makanya ini kalau tanya boleh nggak Pak, misalkan kita R-nya kita ganti akar dulu, silahkan gitu. Ayo mempersulit Anda atau tidak? Nah, cara yang termudah ya kira-kira ini dikali silang dulu aja. Kali silang kita punya R kalikan cos theta min P sama dengan 2. Nah ini dulu Anda belajar ini sudah online. Enggak apa-apa, sekarang sudah ada Google dan tanya apapun bisa. Cos A min B apa Google gitu kan ya. Nah, jadi cos A, cos B plus sin A sin B itu ya. Nah, berarti ini R dikalikan cos theta cos P, karena ini minus ini jadi plus kan, sin theta sin P sama dengan 2. Atau Anda biasanya yang ikut bimbel yang online itu apa itu? Ruang guru. Nah, dulu biasanya untuk apa namanya mensiasati sekolah online menjelang ujian bingung, orang tua yang bingung biasanya. Anakku online nggak mudengi, nggak carikan ruang guru kan gitu ya. Ada yang ruang guru? Nggak ada. Nggak apa, itu bagian dari usaha. Timbang rem mudeng ra usaha. Oke. Ini kalikan satu-satu ya. Yang cos P langsung kita hitung aja. Cos P itu kalau nggak salah min 1. Ya nggak sih? Min 1 ya? Cos P min 1 kali ini berarti jadi min R cos theta. Yang ini sin P. Sin P itu kalau nggak salah 0. Berarti 0. Udah biarkan aja ya. Ya kan? Berarti tinggal gini kan? Kan sesuatu kali 0 semuanya jadi 0. Kalau Anda Pak, ini saya jabarkan lebih bagus. Ini biar, atau dijabarkan dulu. Nggak usah ya? Mas Peter lah, cah pinter tidak dikira menyepelekan. R cos jadi apa? X. Berarti min X sama dengan 2. Atau bagusnya sih X sama dengan min 2. Bagusnya gitu. Jadi ini adalah fungsi konstan. Vertikal apa horizontal ini, Cah? Vertikal. Tak tahu jawabnya tak vertikal Pak. Jadi salah di mulut benar di tangan. Benar di mulut salah di tangan ya Allah. Nah. Oh, vertikal horizontal. Horizontal. Horizontal gini. Oke, gambar aja. Kan gini saja. Kan ini Y, ini X kan. Posisi X min 2 itu di mana? Di situ. Ini ya. Nah, maksudnya X min 2 berarti dia tidak bergantung pada Y. Berapapun Y-nya selalu D min 2. Berarti kan selalu di sini. Selalu di situ deh ya. Berarti apa ini? Horizontal. Oh ya, bisa. Oke, oke, aman Pak. Jadi ini, silakan prinsip penilaiannya kayak tadi ya saya. Kalau oke, soal nomor 3, oh ini suruh ngubah titik koordinat tapi ke dalam dua sistem lain ya. Oke, yang pertama tabung, yang kedua bola. Oke, kemarin sudah kita diskusikan panjang itu oleh teman-teman dari kelompok 1 dan Anda juga sudah berusaha berdiskusi meskipun tidak belum maksimal kemarin. Oke,
X, Y, Z. Ini X, ini Y, ini Z. Ini ingin kita ubah ke tabung. Tabung itu apa aja? R, theta Z, dan bola. Bola itu R poro. Rho ya. Rho, theta, V. Oke. Kita cari. Yang pertama R-nya dulu aja. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 1, 1 kuadrat 1. Y-nya kita kuadratkan jadi 3. Langsung aja akar 4 jadi 2. Itu R-nya. Kemudian tetanya, teta pakai tangan. Tangan teta sama dengan Y per X. Y-nya akar 3, X-nya 1. Berarti tetanya akar 3 itu 60 ya. Pi per 3. Z tetap sama Z. Oke, ya. Sehingga dalam dalam sistem koordinat tabung, ini C-nya adalah R-nya 2, tetanya Pi per 3, Z-nya 2 akar 3. Oke, ini kemudian kita lanjut untuk menentukan ini sistem koordinat bola. Tetanya tidak perlu dicari lagi, nggak apa. Sekali aja. Kalau ada yang misalkan, Pak Teta tak cari lagi ya nggak apa, silakan, bebas gitu ya. Terus gini, karena ini soalnya sudah satu kesatuan, Anda bebas. Mau mencari ini lewat ini boleh, mau mencari ini lewat ini boleh. Kalau mencari lewat ini, kelebihannya lebih cepat, rumusnya lebih simpel. Kalau lewat ini lebih aman. Kenapa lebih aman? Nah ini ada yang salah, ini malu salah bang. Misalnya ini salah hitung, ya, salah sidik we. Minus, nah, ini mesti salah, gitu ya. Ya kalau mengulang dari sini lagi, ya mungkin lebih panjang tapi lebih aman. Silahkan ya, masalah. Tapi kalau yakin ini benar, lewat ini aja. Saya yakin ini benar. Saya yakin. Nah, jadi saya lewat ini aja. Jadi rho itu kalau nggak salah R akar R kuadrat plus Z kuadrat. R kuadratnya 4 ya. Di akar 4 tambah 4 kali 3, 12. Nah, berarti akar 16, rho-nya sama dengan 4. Rho sudah ada, theta sudah ada, tinggal V. Nah, kalau menggunakan ini, kelamaan. Kan V itu butuhannya adalah R dan Z kan. Ya enggak? Nah, pakainya tangan aja kita. Kemarin ada diskusi menarik di kelompok C ya kalau nggak salah ya. Jadi dia mencari V itu dengan menggunakan sin atau cos gitu. Jadi V itu kalau kita gambar kan begini nih. Ini tuh. Ini V ke atas, ininya R, ya nggak? Ininya Z, ininya rho. Betul nggak sih? Lupa. Lupa. Ya kan V itu penyimpangannya terhadap sumbu Z ya. Di atas sudutnya. Rho itu ke segala arah kemarin ingat ya. Kalau ke segala arah. Lah Pak kok ini bisa R? Karena ini padanan dari proyeksinya rho. Rho kan kalau dijatuhkan ke bawah jadi R sebenarnya. Dengan di atas ini kan jaraknya sama, toh? Ya nggak? Lupa, lupa dibuka lagi. Buka lagi seminggu istilah lagi aja. Setidak menarik itukah geometri? Baru seminggu sudah dilupakan ya. Ini lah kalau kemarin ada yang Pak kita sudah punya kemarin ini Z sama rho misalkan atau rho sama R atau apapun lah pokoknya. Jadi misalkan kalau dia menggunakan Z sama rho, dia menggunakan cos kan berarti cos V sama dengan Z per rho kan. Ya, cuman ini nggak aman. Kenapa nggak aman? Menentukan sudutnya plus minusnya nanti itu kita kurang apa di kuadran berapanya itu kurang pas kalau pakai Z per rho. Kenapa? Karena kalau cos dan sin, teman-teman, cos dan sin itu
diperoleh dari kalau asal mulanya ini ya kutub ya, itu diperoleh dari Y ini X dengan R, Y per R atau X per R gitu. Sedangkan R itu kita nggak tahu, R itu sumbu apa itu kita nggak tahu, ya kan? R itu ya diagonal, diagonal antara Y dengan X. Dia diperoleh dari ini kan, apa namanya, Pitagoras kan? Tapi kalau kita pakai tangan, itu jelas. Depan per samping, yang ini jelas Y, yang ini jelas X. Pak, jelas gimana, Pak? Jelas dia yang membentuk kuadran itu loh maksudnya. Ya enggak? Ya kalau X-nya ini positif, Y-nya positif, jelas kuadran satu, maksudnya gitu loh. Kalau X-nya yang negatif, Y-nya yang positif, jelas kuadran dua. Sama-sama negatif, maksudnya ini loh, tangan theta Y per X ini, sama-sama negatif, jelas kuadran tiga. X-nya yang positif, Y-nya yang negatif, berarti 4. Tapi kalau sin, menggunakan sin, sin theta sama dengan Y per R, lah ini kalau mau positif negatif, lah R-nya negatif, R yang positif kan kita nggak tahu dari mana. Jelas ya? Paham nggak maksudnya? Semoga Anda paham. Nah, makanya amannya mencari theta maupun mencari V itu amannya menggunakan tangan. Nah, tangan itu berarti di sini adalah R per Z. Pak, loh ini bukan Y per X, Pak. Nggak masalah. Jadi ini hanya variabel saja. Tapi sejatinya asal mula apa hubungan sin kostan itu ya dari YX itu gitu. Meskipun ini kita ubah jadi notasi apapun, ini sebenarnya setara dengan Y per gitu loh, Cah. Sehingga nanti kita menentukan theta sudut V-nya berapa, sudut theta-nya berapa, tinggal dilihat mana apakah ini positif negatif, apakah ini positif positif gitu loh. Paham ya? Paham belum? Paham. Belum paham. Nah, ini kita pakai R per Z saja, amannya tadi. Tan kan, tan V, depannya R, bawahnya Z. R-nya kita punya piromo. Dua ini. Z-nya kita punya 2/3 ya? 2/3. Oke. Kita hapus. Ini sudah jelas ini ya? Kita hapus. Berarti kita punya sepertiga akar tiga ya? Nah, karena ini nilainya adalah positif semua, berarti dia di kuadran satu. Di kuadran satu yang bernilai sepertiga akar tiga, V-nya adalah 30 atau pi per 6. Gitu ya. Sehingga dalam sistem koordinat bola, titik C-nya itu, lah ini Cah, kadang-kadang ada yang nulis C sama dengan gitu ya. Ada ya? Sementara dibenarkan nggak apa. Itu nggak tepat. Titik itu bagusnya nggak usah pakai sama dengan. Jadi kalau Anda lihat di mana-mana, titik dengan koordinatnya itu cuma langsung titik dalam kurung koordinatnya langsung. Ya nggak sih? Kalau ada notasi dikasih sama dengan itu malah nanti dikira vektor nanti. Ya nggak? Dikira vektor. Nah, meskipun vektor Pak, vektor yang kurungnya lancip ya belum tentu juga. Di beberapa soal atau beberapa buku yang sudah advance itu, yang sudah pembaca dianggap tahu itu, kurung apapun itu diabaikan. Jadi kalau dia sedang membahas tentang vektor, ya kadang pakai kurung biasa pun juga itu jadi vektor gitu ya. Nah, jadi bagusnya titik notasi titik dengan koordinatnya tidak perlu pakai sama dengan. Jadi ini C berarti rho-nya adalah 4, tetanya pi per 3, pi-nya pi per 6. Nah ini ya jawabannya dua ini sama ini. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini ya. Ubahlah koordinat titik D ke sistem kartesius dan tabung. Nah, ini berarti dari apa ini? Bola ya. Ini bilangan sudut-sudut ya. Berarti ini rho, theta, pi gitu ya. Kita ingin mencarinya ke kartesius x, y, z dan r theta z. Oke.
Ini mengerjakannya karena setara dan tidak ada perintah mana dulu, berarti bebas sebenarnya. Ke sini dulu boleh, ke sini dulu boleh. Enaknya mana dulu, Cak? Oh iya, orang penak tabung dulu tuh. Kan boleh bebas sih. Kalau menurut saya lebih dekat ke tabung. Karena tetanya sudah ada, ya kan? Kemudian kita bisa langsung tahu nanti R-nya kan, menggunakan hubungan sudut yang ini, kan? Saya nggak hafal juga rumusnya. Menggunakan ini kan berarti R-nya, ya gini, enak. Bingung dari sin V itu berarti R per row, ya nggak? Berarti R kan row sin V. Z adalah row cos V. Pakai pakai hubungan ini, gitu ya. Nah, langsung aja berarti di sini R-nya adalah rho sin V, nanti Z-nya adalah rho cos V. Nah, ini yang paling dekat kan ini R sama rho. Rho-nya akar 2, sin V-nya berarti V itu yang paling belakang ini. Pi per 4. Pi per 4 itu setengah akar 2 aja. 2 kali setengah 1. R-nya 1. Z-nya, rho-nya sama, cos-nya sama juga ya. Cos per 4 nilainya sama, setengah akar 2, berarti Z-nya juga 1. Oke. Petanya sudah ada. Berarti dalam tabungan langsung ketemu. Ya enggak? Karena tetanya nggak perlu nyari. Sistem koordinat tabung titik D-nya adalah 1, tetanya pi per 2, Z-nya 1. Oke. Sekarang dalam koordinat kartesius, nah kartesius kita pakai hasilnya yang ini, kan lebih mudah juga. Pakai R dan theta kan? Berarti X-nya adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta. R-nya di sini 1, semoga nggak salah hitung. Salah nanti ini ikut salah soalnya. Gitu ya. Cosnya tetanya adalah yang tengah pi per 2. Kalau nggak salah 0. Ya nggak sih? Pas 90 0 ya. X-nya 0, Y-nya 1 kali sin pi per 2. Sin 90 1. Benar ya? Y-nya 1. Oke, berarti dalam sistem koordinat kartesius, titik D 0, Z-nya ini ya. Z-nya 1. Oke, nah sepertinya benar semua. Ada pertanyaan, silakan Mas. Soal terakhir tentang sketsa grafik semua. Yang pertama di ruang 2 dimensi ya ini ya. Yang ini di ruang 3 dimensi. Oke. Yang ini kayaknya kemarin sudah banyak yang benar. Yang gambarnya mirip jantung. Kardioida itu. Anda bisa cari titik-titiknya dulu gitu. Dengan theta sama R. Gitu ya. Nah, Anda nanti silahkan cari nol yang sudut-sudut istimewa, pi per 4, pi per 3, sorry, pi dan seterusnya. Ini kemarin kalau digambar, nanti gini kan ya. Misalnya gini, 0, sin 0, 0, berarti R-nya 2 gitu. Masukkan ke sini kan, pi per 6, pi per 6 itu setengah akar 3 kan? Ya enggak? Setengah akar 3 kali 2 akar 3. 2 tambah akar 3 sekitar 1,6 sekian. Berarti sekitar 3,6 sekian yang itu tuh. Nah, terus Anda ambil satu persatu sudutnya. 0 dengan 2. Berarti di saat sudutnya 0, panjang jari-jarinya 2. Di saat sudutnya 30, 30 itu berarti sepertiganya. Sepertiganya ini. Saat sudutnya pi per 4 itu setengahnya pas kan gini kan. Terus saat 60 itu anggaplah di sini gitu ya. Nah ini 3/6. Kalau bisa Anda bikin
apa namanya skalanya yang sama. Kalau Anda di sini itu pakainya 1 cm, ya di sini juga satunya 1 cm. 1, 2, 3 lebih, 6. Jadi di sini kan gitu. Ya. Oh, setengah ya. Oh iya, sorry sorry. Ya, aku ngomong setengah akar 3. Ya, ya. Di sini ya 3. Terus pi per 4 setengah akar 2. Akar, ya tenang berat. Akar 2 1,4 enggak salah. Jadi 3,4 sekian. 1, 2, 3,4 sekian. Kira-kira di sini. Pi per, pi per 3 tadi yang 3,6 sekian tadi ya. 7 toh. Oh, 3,7 sekian. Atau 2, 3 lebih banyak sekian. Lincipnya di atas berarti ya. Berarti ini hatinya hati ke bawah ya. Hati terbalik, hati terjungkal. Hati ya terjungkal kenapa? Hati saya hati saya sedang terjungkal. Ini ya. Oh, Ustaz. Hatimu terjungkal. Kenapa? Salah tempat. Hatinya salah tempat saya, Ustaz. Oke, jadi caranya kayak gitu tadi ya. Itu untuk menggambar grafik fungsi polar dalam 2 dimensi. Terus yang ketiga ini kalau nggak salah sistem koordinat tabung. Benar ya? Itu tabung ini. Ini kemarin soalnya kita ubah ya. Karena sulit dikerjakan jadi kaos. Oke, jadi kalau Anda menggunakan titik-titik seperti ini memang agak sulit. Jadi ini sekaligus salah jelaskan, tambahan kemarin yang belum sempat dijelaskan. Mengerjakan ini saya bilang kemarin di sini, makanya saya nggak pernah soal gambarkan itu jarang. Saya biasanya soalnya sketsakan. Itu ya. Gambarkan tuh nanti khawatir Pak itu sulit Pak digambarkan. Ya apalagi dimensi 3 digambar di kertas. Pasti sulit. Makanya sketsa itu yang penting mencerminkan wujudnya gitu aja. Ya. Kalau orang-orang yang suka bikin karikatur itu sketsa. Sketsa itu nggak harus sama persis, yang penting oh wujudnya kira-kira gini lah ya. Kira-kira kayak jantung terbalik ya, kayak jantungnya Daus katanya. Itu ya. Tapi kalau benernya pasti harus pakai software itu benar. Kalau gambarkan yang benar, tapi nggak harus gitu. Nah ini. Terus ini kalau di ruang dimensi tiga itu kita melihat penampang-penampang dari bangun itu, penampang tahu ya, dilihat dari ketiga dimensinya. Maksudnya ya Pak? Maksudnya gini, untuk melihat MOS ini, gitu misalkan, wujud MOS ini, Anda lihat MOS ini dari arah samping sini, dari depan Anda berarti, wujudnya kayak gitu. Dari arah sana, wujudnya kayak gini, gitu kan ya. Dari arah atas, wujudnya kayak gini. Paham? Lah, menggambar sketsanya juga gitu. Kayak kemarin sudah saya kasih contoh yang di XYZ itu ya, yang bentuknya akhirnya jadi kayak segitiga itu ya. Ya enggak? Belum? Ah, sudah. Sudah lah ya, yang fungsinya kalau nggak salah kira-kira yang kayak gini lah. Kira-kira yang kemarin kayak gini tuh, ya nggak? Kita bikin X-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini sekaligus menjelaskan aja nggak apa. Masih ingat nggak? Ini Z, ini X, ini Y. Kira-kira gitu ya. Jadi kenapa Pak kita mengambil Z-nya sama dengan 0? Z sama dengan 0 berarti posisi apa namanya bangun itu sedang pada bidang alas, sedang pada ini. Nah, berarti sebenarnya seperti kita melihat MOS itu dari atas. Paham enggak? Dilihat dari atas saat dia diletakkan di bidang alas. Paham?
Makanya kita ambil Z sama dengan 0, kita punya 2X plus 3Y sama dengan 6. Itu nanti jadinya kalau nggak salah garisnya di sini 3, di sini 2 ya. 2, 2, 3. Ini. Ini kan? Nah, ini proyeksi atau bayangan kira-kira gitulah ya. Atau bayangan benda itu, siluet benda itu gitu kira-kira. Ketika Anda melihat dari atas, dari arah sumbu Z gitu. Paham? Paham ya? Nah, terus berikutnya ketika kita nolkan Y-nya. Y-nya 0 berarti dia pada bidang ini, tembok ini. Kan kemarin ilustrasi saya yang ke depan tuh X, yang ke samping sana Y itu. Tapi kalau Y-nya kita nolkan nempel set gitu, berarti kita sedang melihat benda itu dari arah samping. Siluet benda itu ketika dia berada pada bidang tembok ini. Paham ya? Paham nggak? Nah, dia berarti di apa? 2X plus Z sama dengan 6 ya. X-nya tetap di sini, Z-nya di 6 berarti kan? 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Garis ini. Terakhir ketika X-nya kita nolkan. X-nya dinolkan berarti Anda sedang melihat bayangan benda itu dari arah depan Anda ini. Gimana kan? X kan yang ke depan itu. Kita nolkan kan berarti Anda sedang melihat bayangan benda itu di tembok depan Anda itu. Nah, ini kalau berarti kita punya 3Y plus Z sama dengan 6. Jadinya ini Z-nya di 6, Y-nya di 2 kan? Ya enggak, ini kan garis ini. Paham? Nah, kita gabungkan bayangan-bayangan tadi. Nah, ini. Ini kita sedang melihat wujud benda itu pada kuadran pertama, oktan pertama. Gitu ya. Ingat, ini hanya wujud wujud benda bangun itu, wujud bidang itu pada oktan pertama saja. Sejatinya benda ini sangat luas. Tapi kan gambar luas ya iso kan. Gede banget kan ya. Ya pokoknya berarti benda itu kira-kira perwujudannya di oktan pertama seperti ini. Jadi dia memotong di oktan pertama dalam bentuk segitiga miring gini. Tapi nanti dia nembus ya ke segala arah. Luas gak ada batasnya karena gak dibatasi X, Y, Z-nya. Paham ya? Nah, sekarang kita kalau aplikasikan pada ini bagaimana, Pak? Kalau Anda langsung menggambar dalam tabung ini emang agak susah. Karena ini kebetulan jadi satu R dengan theta dalam satu suku. Kalau R dengan theta mungkin dalam beda suku dalam penjumlahan itu mungkin bisa kita nolkan Z-nya, kita nolkan theta-nya gitu kan. Kalau ini masalah nanti Anda nolkan R-nya, Z-nya jadi nol juga kan? Dan seterusnya. Nah, makanya ini bisa kita pakai bantuan diubah ke Kartesius dulu. Nggak apa-apa. Jadi kalau diubah Kartesius dulu jadi gimana? Kan tadi R kuadrat cos 2 theta ya. Sama dengan Z. Kan gitu. Ini kalau dijabarkan jadi apa, Cah? Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta kan? Jadi R kuadrat kalikan, sorry. Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta sama dengan Z. R kali cos kuadrat kan jadi X nih. X kuadrat. Dikurangi, ini karena min. R dengan sin jadi Y kuadrat sama dengan Z. Nah, dulu Anda hanya menyalin dari GeoGebra kan ya? Ya, belum tahu caranya ya, bikin kayak gini gimana ya? Ya kayak tadi prinsipnya. Kita lihat penambang-penambangnya. Gimana Pak? Oke, bikin dulu gambar gini, sederhananya gini. Bikin dulu sumbunya. Nah, X ini Y, saya nggak tahu juga gambarnya ini. Apakah sama dengan Anda yang gambar atau tidak. Ini kalau kita ambil X-nya 0, yang paling mudah X-nya 0. Karena X-nya 0 berarti kita seperti menggambar di papan depan kan. Sejajar dengan apa namanya media yang kita gunakan untuk menulis maksudnya. Ya kan ini loh. Kertas Anda atau papan ini kan ini berarti ketika X sama dengan 0. Karena dia terbentuk oleh Z dan Y ini. Ya agak susah nanti menggambar di XY atau menggambar di XZ itu agak susah. Tapi yang paling mudah menggambar di YZ karena dia sejajar dengan ya kertas kita ya. Paham ya? Nah, berarti kita nolkan dulu X-nya. Kalau X-nya 0, kita punya apa, Cak? Oke, jadi untuk X sama dengan 0,
kita punya min Y kuadrat sama dengan Z. Oke ya. Z-nya di sini, Y-nya di sini. Ini kan rumus parabola aja. Ya enggak? Kalau kita hapus apa ini ya? Kalau kita memisalkan atau menghimpitkan YZ itu ke dalam bidang dimensi 2 saja, ke dalam XY, kalau kita ubah ke dalam ini X ini Y, berarti Y-nya ini apa, Cah? Z, X-nya yang Y. Berarti persamaan ini jadi apa? Kalau di dalam dimensi 2 ini. Y ini apa? Y ini X ya. Berarti min X kuadrat sama dengan Y. Lah, ini kan parabola tuh. Parabola Y sama dengan min X kuadrat itu parabola yang gampang banget. Menghadap kemana? Menghadap kemana sih? Bingung mesti. Puncaknya mana? Puncaknya di atas. Nah, berarti menghadap ke bawah parabolanya. Membuka ke bawah. Titiknya di pas di sini kan? Kan nggak ada embel-embel apapun. Nggak ada plus BX plus C. Ini seperti rumus Y sama dengan X kuadrat saja. Kalau Y sama dengan X kuadrat menghadap ke atas, karena minus, jadi membuka ke bawah, kan gitu toh. Kan jadi gini. Ya nggak? Ya sudah, berarti persamaan ini di sini, berarti dia wujudnya adalah nanti gini. Ya toh? Paham? Ini saya. Yang berikutnya, saat kita nolkan Y-nya, ini benar tadi toh? Z positif, Y positif, S ya benar gini, bawah ini. Terus saat kita nolkan, saat ini kita nolkan apanya? Y-nya 0, kita punya persamaan X kuadrat sama dengan Z, atau Z sama dengan X kuadrat. Kalau sekarang itu kita berimpitkan juga, coba. Kita berimpitkan dengan bidang di dimensi 2 ini. Ini X, ini Y. Ini yang datar sama-sama X kan berarti? Yang atas ini berarti sama dengan Z. Berarti rumus ini kan sebenarnya sama dengan Y X kuadrat. Gur ngene tok kan berarti? Ya enggak? Berarti dia ke atas tapi ke atas samping gini loh. Gini kan? Iya. Kira-kira gini kira-kira. Paham ya? Wujud sama kan itu dengan yang ada gambar di ini? Ya enggak? Pak, ya, terus ini gimana, Pak? Ini kira-kira nek wujudnya nenggon GeoGebra, iki engko iki bidang ini ke sana. Ya toh? Kalau ada gambaran ini nanti. Jadi pelana piye ya? Oke, ini susah emang dibayangkan. Ini gini, ini sebenarnya bidang ke sana. Ini juga bidang, tapi ndekok ke bawah gitu kan ya, cakok ke bawah. Pak, Pak, kok ini potong di sini, Pak? Ini harusnya emang panjang. Ini kalau tidak dibatasi ini sampai terus ke atas nanti. Gambarnya ini loh, gambar piye sing YX ngene, sing sing YX ngene, sorry YX ngene, sing YZ ngene. Paham? Jadi susah agak ada alat tiga dimensi ya. Aku bisa ini gue kawat Gendra. Satunya gini, satunya yang GX itu GX, 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 GX ke bawah, GX, GX ke atas, GX ke atas, GX ke atas gini, atas gini, atas ke atas nempel di tembok sana, ya kan? Iya no, kan wujudnya vertikal gini, wujudnya apa jadi maju ke depan gini ke sana, yang di bawah menghadap depan gini, malah. Jadi ini ketemunya ini kan, ya. Anggo GG berapa? Anggo GG berapa?
Ya, tapi tadi saya nggak minta gambar bagusnya, kan saya cuma minta sketsa, harus gini aja bener. Ah, benernya gimana? Harus pokoknya gini. Susah juga ya ini, apa namanya? Aplikasi. Apa mau persamaan nih? Sama dengan Z ya. Lemot men sih. Ini loh itu. Ini yang naik ke atas. Jadi ini loh, iki saya tak gambar iki mau. Naik ke atas ini, naik ke atas ini tuh bukan bukan satu garis ya. Tapi itu tuh bidang yang melengkung kayak duwe seng atau aku nggak tahu buku ya. Bukan Akagami no Sen loh saya. Seng seng ngerti seng lembaran seng itu loh. Ini loh. Nah, gitu. Jadi yang depan itu ini ke sana. Yang ke bawah nanti gini ke sana. Paham? Makanya tadi itu ini ketemu dengan min y kuadrat dulu, ketemu dengan mulai ini kan jelas. Lah kalau kita tambah, lah lah ini, sembayang ke, sembayang kan? Nah ini loh lah, ini loh saya tak tengah ke, saya tak tengah ke saya. Nah ini loh, sembayang ke, semoga bisa membayangkan. Paham ya? Jadi ongel emang, bayangke ongel. Jadi piye kayak apa ya? Kayak ya panganan sing diplungkerke terus digoreng ke apa jenenge ya? Kembang goyang. Kembang goyang. Eh? Apa, Mbak? Yo, ya, kentang sing diiris muter terus. Tapi yo gak gitu banget. Ini kentangnya cuma dua lapis gitu ya. Gue ini karo rene tok, rene karo rene tok. Empat. Jadi seolah-olah jadi kalau dilihat dari atas gini. Jelas ya? Kalau diputar saya, ini putar. Nah ini. Tambah mumet malah. Jangan diputar tambah pusing ya. Oke. Udah ya. Lah makanya ini susah juga digambarkan, makanya sketsa saja, sketsanya yo gini. Opo, yo sini. Gitu ya. Yang penting ini tadi ketemu ini gitu aja. Bener ke?